Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tematik tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, muatan PPKN. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah telah dimulai sejak lama. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya tokoh perjuangan atau pahlawan Indonesia yang berjuang melawan penjajah. Mulanya, perlawanan bangsa Indonesia mengalami banyak kegagalan. Hal itu karena pada saat itu belum adanya persatuan dan kesatuan. Rasa nasionalisme bangsa Indonesia mulai muncul sejak berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908. Semangat itu semakin diperkuat oleh Ikrar Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Pada kongres itu, bangsa Indonesia mengakui tanah air satu, bangsa yang satu, dan bahasa persatuan yaitu Indonesia. Setelah perjuangan yang begitu lama dan pengorbanan yang tidak sedikit, akhirnya bangsa Indonesia pun memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10. Naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta, atau yang sekarang Jalan Proklamasi nomor 1. Proklamasi kemerdekaan perlu dilakukan untuk mengumumkan kedaulatan bangsa kepada dunia. Proklamasi kemerdekaan berhasil dibacakan atas kerjasama berbagai pihak. Para pemuda dan masyarakat Indonesia mempersiapkan proklamasi kemerdekaan dengan semangat persatuan dan kesatuan. Isi proklamasi merupakan hasil diskusi Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Soekarno kemudian menuliskan naskah proklamasi, sedangkan Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo menyumbangkan ide secara lisan. Setelah naskah selesai dibuat, Soekarno meminta Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan ditemani BM Diah. Penyusunan naskah proklamasi tersebut dilakukan di Rumah Laksamana Maeda, seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang yang bersimpati dengan perjuangan bangsa Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Oke teman-teman, sekarang coba perhatikan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia berikut. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah proklamasi kemerdekaan, dilakukan pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Hendraningrat dan Suhud Sastro Kusumo. Bendera merah putih tersebut dijahit oleh Ibu Fatmawati. Saat pengibaran bendera, seluruh masyarakat yang hadir menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemerdekaan merupakan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia bersatu untuk meraihnya. Nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa proklamasi dalam bentuk kerjasama seluruh bangsa Indonesia mempersiapkan proklamasi. Misalnya, ada yang menjahit bendera merah putih, menyiapkan bambu sebagai tiang bendera, menjaga keamanan selama proklamasi dibacakan, hingga menyebarkan naskah proklamasi ke seluruh penjuru Indonesia.
Apabila bangsa Indonesia tidak bersatu, maka pembacaan proklamasi tidak dapat terlaksana dengan lancar. Semangat persatuan dan kesatuan yang telah ditunjukkan oleh para pejuang kita ini hendaknya terus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam. Indonesia terdiri atas ribuan pulau. Pulau-pulau tersebut menjadi sebuah kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap pulau dapat memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan pulau lain. Setiap wilayah pun dapat menghasilkan sumber daya alam yang beragam. Misalnya, wilayah di dekat laut menghasilkan garam dan sumber daya laut. Sedangkan wilayah dataran tinggi menghasilkan hasil perkebunan seperti teh. Sumber daya alam di seluruh Indonesia tersebut harus dikelola dengan semangat persatuan dan kesatuan. Apabila setiap masyarakat dapat bersatu dalam mengelola sumber daya alam mereka, kesejahteraan bersama dapat tercapai. Dengan adanya kerjasama, sumber daya alam berupa garam atau teh dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Salah satu wujud persatuan dan kesatuan dalam mengelola sumber daya alam adalah kerjasama. Dua pulau yang memiliki perbedaan sumber daya alam dapat bekerja sama untuk memenuhi sumber daya alam yang dibutuhkan. Misalnya, Pulau Madura memiliki sumber daya alam garam yang melimpah. Sumber daya alam berupa garam tersebut diperlukan oleh masyarakat di berbagai pulau. Salah satunya Pulau Kalimantan. Jadi, penduduk Pulau Kalimantan dapat bekerja sama dengan petani garam di Pulau Madura untuk memenuhi kebutuhan garam mereka. Semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan suatu pekerjaan bagi kepentingan bersama. Gotong royong merupakan salah satu penerapan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Pekerjaan yang dilaksanakan secara gotong royong akan menjadi lebih ringan dan dapat diselesaikan lebih cepat. Gotong royong menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dahulu. Masyarakat Indonesia menerapkan gotong royong dalam berbagai kegiatan. Misalnya dalam lingkungan masyarakat bergotong royong membangun jembatan untuk kepentingan bersama warga desa. Kemudian dalam lingkungan rumah, gotong royong dalam keluarga untuk membersihkan rumah. Kemudian lingkungan sekolah, gotong royong dalam membersihkan kelas atau lingkungan sekolah. Nah, teman-teman, itu adalah beberapa contoh gotong royong dalam berbagai kegiatan. Gotong royong dapat menumbuhkan semangat kekeluargaan. Semangat kekeluargaan adalah sikap memperlakukan orang lain seperti halnya keluarga. Kita akan menghargai, menghormati, serta menyayangi sesama seperti keluarga sendiri. Manfaat semangat kekeluargaan antara lain meningkatkan persatuan dan kesatuan, mencegah perpecahan, serta menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama. Dengan semangat kekeluargaan, kehidupan menjadi aman dan damai. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran tematik pada hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat teman-teman kelas 5 Granada yang soleh dan soleha. Dan teman-teman harus selalu menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.